Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 30 Mei hingga tanggal 5 Juni 2022. Dan sebelumnya saya minta maaf ya, di minggu lalu saya tidak upload ramalan asmara berhubung kondisi saya kurang enak ya, energinya berat banget untuk membaca semua zodiak. Ya, mohon teman-teman bisa memaklumi hal itu ya. Dan seperti biasa saya mengingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil hal positif atau motivasi yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu. Oke, ada Seven of Pentacles, Six of Cups. Saya bagusin dulu. Ada Seven of Cups, Nine of Wands, Eight of Pentacles, Three of Swords, Knight of Pentacles, dan juga ada The Tower. Wow. Ya, ada The Hermit nih, ada bottom of the deck-nya, ada Four of Pentacles. Oke. Sepertinya hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini rumit ya. Hubungan yang bisa dikatakan kacau. Ada juga ini beberapa di antara kamu memiliki hubungan yang kacau dengan pasangan, tapi masih tetap bersama. Ada beberapa di antara kamu yang sudah berpisah, tetapi pengen balikan. Ya, pengen berdamai lagi. Ya. Ada beberapa di antara kamu dealing sepertinya dengan Gemini, Libra, Aquarius ya, dan ini sering sepertinya berantem sama kamu. Ini membuat kamu sakit hati ya, tapi masih pengen balikan nih ya. Kamu masih pengen ada hal-hal yang baik di hubungan ini. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ada hal-hal positif di hubungan ini, tapi ada kadangkala sesuatu yang membuat kamu sakit hati ya. Kadangkala membuat kamu ngerasa jenuh ya. Beberapa di antara kamu yang dealing dengan Sagittarius, Aries, Leo, sepertinya ini hubungan yang membuat kamu bingung ya, pusing ya. Jadi harus melangkah kemana ini? Saya harus maju ke depan ya, atau saya harus kemana? Terus apa yang harus kau lakukan? Aku harus gimana caranya? Semacam gitu. Kamu seperti terjebak di energi ini nih. Bisa jadi kamu sudah pernah ngejalani hubungan dengan Sagittarius, Aries, Leo, dan masih kebawa-bawa ya, hingga sekarang energinya berat gitu ya. Masih teringat-ingat dengan hubungan itu. Saya ngelihat masih ada keinginan untuk kembali, artinya kamu mengingat energi ini, artinya masih ada keinginan untuk kembali. Atau kalau bukan kamu yang menginginkan hubungan ini balikan lagi, ini orang yang dealing sama kamu ini nih pengen hubungan kamu dengan si dia bisa kembali lagi. Energi dia di sini terasa seperti ingin menarik kamu, sehingga kamu ngerasa dipanggil-panggil terus nih sama dia. Jadinya kamu teringat-ingat terus sama dia gitu. Ya. Seven of Pentacles. Hubungan yang nggak berkembang, hubungan yang begitu-begitu melulu gitu ya. Nggak ada perubahan, berantem melulu. Berbeda pendapat melulu, selalu nyakitin hati. Ya. Dia juga merasakan hal yang sama di sini ya. Ya. Hal yang sama yang dia rasakan ini juga yang menjadi pemicu kenapa dia sering nyakitin hati kamu. Ya. Atau bahkan meninggalkan kamu. Ada Knight of Pentacles. Ya. Saya ngelihat kamu di sini berusaha untuk menjaga diri kamu, emosi kamu, dan pikiran kamu ya. Bagaimana supaya kalaupun aku patah hati nih gitu ya, tapi aku namanya kegiatan sehari-hari bekerja itu nggak
nggak jadi hancur, nggak jadi rusak kerjaanku hanya gara-gara memikirkan dia, semacam gitu. Kamu berusaha untuk menahan diri, kamu berusaha menjadi sosok yang profesional di sini. Kalaupun lagi patah hati, bukan berarti nggak kerja, ya, bukan berarti di pekerjaan jadi males-malesan, semacam gitu ya. Ada the tower, ya. Sepertinya bakal ada sesuatu yang terjadi mendadak, tapi saya kurang yakin apa itu. Saya akan klarifikasikan di sini ya. Saya buka dulu kartu kecilnya. Dealing dengan sesama elemen kamu, Virgo, Capricorn, Taurus, mungkin stabil secara finansial ya. Tapi ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa jenuh. Ya, bisa jadi bukan kamu yang ngerasa jenuh, tapi pasangan kamu yang ngerasa jenuh di sini. Mungkin perlu bagi kamu dan pasangan jalan-jalan dulu ya. Refreshing atau piknik. Ya, ada Page of Cups, 4 of Swords, 2 of Swords, 7 of Wands, 10 of Pentacles, 5 of Cups, 3 of Pentacles. Ada hal-hal yang nyakitin hati kamu, yang ngecewain hati kamu, yang membuat kamu belum bisa lupa sama sosok energi Sagittarius, Aries, Leo tadi tuh. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini yang membuat kamu frustasi, nggak bisa tidur, terus kepikiran ke situ. Ya, kamu pengen hidup bahagia. Sepertinya udah melakukan hal-hal yang bagus, yang terbaik untuk hubungan ini, tapi yang ada kamu terima adalah kekecewaan. Saya ngelihat sosok si dia di sini adalah sosok yang sangat berpendirian, ya, sangat berprinsip, ya, memiliki keyakinan atas dirinya sendiri gitu ya. Apa yang dia lakukan itu sudah benar ya. Mungkin ada tindakan-tindakan atau perkataan kamu yang gak cocok dengan dia ya. Itu yang menimbulkan tindakan dia atau perkataan dia yang pada akhirnya menyakiti hati kamu ya. Saya ngelihat bahwa sebenarnya kamu di sini dengan pasangan sama-sama keras kepala gitu. Kamu keras kepala, dianya berpendirian. Kamu jangan rendahin aku, semacam gitu tuh di sini. Kamu udah mengecilkan aku, sementang aku begini, tapi kamu berpandangan yang kecil sama aku, semacam gitu tuh yang saya rasakan di sini ya. Ada Page of Cups ya. Suasana di hubungan ini begitu flat ya, nggak kembang-kembang sepertinya, nggak ada perubahan-perubahan ya. Dan pengen sih hubungan ini bahagia hingga tua ya, bisa bersama hingga beruban ya, hingga kulit keriput bersama. Saya nggak melihat di sini ada hubungan yang berakhir ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan juga adalah suasana emosi kamu yang masih dealing dengan seseorang di masa lampau, masih terasa hingga sekarang, masih teringat dengan pengalaman-pengalaman di masa lampau dengan orang lama ya. Two of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu berada pada situasi emosional mental yang tidak stabil, lebih mengutamakan perasaan dibandingkan berpikir rasional. Jadi ketika pasangan kamu mungkin ada pendapat atau omongan dia, tindakan dia itu, kalau dari segi pandangan orang ketiga misalnya ya, mungkin itu realistis, reasonable ya, tapi bagi kamu tanggapin begitu dengan sangat sensitif gitu ya. Ya, sepertinya kamu di sini butuh kedamaian hati, butuh juga banyak belajar untuk memperluas wawasan, banyak belajar memahami pasangan dari perspektifnya dia, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu berasal dari planet yang berbeda gitu ya. Ya, kalau kamu pernah baca bukunya, laki-laki itu berasal dari Mars, perempuan berasal dari planet Venus. Planetnya aja udah beda kan gitu ya, otomatis cara pikirnya juga berbeda.
Oke, mungkin sesekali Venus perempuan harus jalan-jalan dulu ke Mars untuk melihat situasi di sana, atau Mars jalan-jalan ke Venus, ya kan? Oke, ada Three of Pentacles. Ya, saya ngelihat dia masih berharap kamu dan dia bisa diajak kerja sama. Ya, jangan apa-apa sedikit bawa perasaan lah, sensitifan gitu ya, emosian. Terus keras kepala, udah salah. Ya, udah salah, keras kepala lagi, ngotot lagi. Seperti itu tuh dianya. Ya, dia berharap kamu jangan seperti itu. Dia berharap kamu bisa diajak menjadi sosok partner yang bisa berdiskusi dengan kepala dingin, hati yang tenang, damai ketika ada masalah. Ya, ada Knight of Pentacles. Ya, bakalan ada sesuatu yang mendadak terjadi. Ini bisa jadi melibatkan kerjasama atau semacam ada pertemuan ya. Pertemuan. Ada hal-hal yang mempertemukan kamu dengan pasangan di sini. Nah, ini seperti pesta atau kegiatan organisasi gitu ya, dimana kamu dan pasangan kamu harus ada di sana gitu. Ya, walaupun awalnya sering berbeda pendapat, awalnya sakit hati, tapi karena ada aktivitas atau kegiatan ini nih, ya, jadi mau nggak mau kamu dengan pasangan ketemu lagi ya, jadi bicara lagi ya. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada masalah ya, tidak ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa sakit hati. Ya, oke. Ya, intinya ini aja sih yang perlu diperhatikan di minggu ini ya. Jangan sampai tindakan-tindakan kamu atau perkataan kamu yang memancing pasangan kamu untuk berbuat sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan masalah ya, atau jadi berantem gitu di minggu ini. Karena ada di sini hal-hal yang mengecewakan hati kamu nih. Ya, bisa jadi ini udah terjadi sebelumnya ya, tapi jangan dibawa-bawa lagi lah di minggu ini kan gitu ya. Ya, kalau pengen kehidupan yang makmur, yang damai, tenang, harus juga bisa memahami pasangan. Ya, saya buka 3 spiritual guidance di sini. Pilihlah salah satu kartu yang tersedia. Ya, kartu yang kamu ambil mewakili energi kamu, baik, tidak baik, atau 50-50. Oke, yang pertama ada Five of Wands ya. Kamu yang mengambil kartu ini akan dealing dengan situasi konflik ya, bisa berantem sama pasangan ya, kepancing emosi nih gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ini ya, Two of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu lebih sensitif terhadap hal-hal yang berbau dengan perasaan ya. Apa-apa ditarik ke dalam hati gitu ya. Gak bisa berpikir secara objektif di sini. Penilaian yang diberikan ini tidak berdasarkan objektivitas atau cara berpikir yang rasional, tapi lebih mengutamakan emosi ataupun perasaan. Bisa jadi kamu sudah dikecewain, terus diingat-ingat itu, bawa-bawa gitu ya. Tiba misalnya kamu dengan pasangan dihadapkan pada misalnya suatu kondisi nih ya, atau semacam ada acara atau kegiatan keluarga gitu. Kamu dengan pasangan diharapkan ada kerjasama atau diharapkan di sana bisa membantu suatu acara, misalnya acara keluarga gitu ya. Nah, kalau terus masih bawa-bawa masalah yang kemarin-kemarin, kan bisa berlanjut dia berantemnya di sini gitu. Nah, saya ngelihat ini ya, kamu yang mengambil kartu ini adalah kamu-kamu yang akan lebih mudah terpancing emosi, lebih mudah memercikkan api itu tuh gitu ya, jadinya berantem. Ya.
Ada beberapa di antara kamu ini sih ngerasa di sini seperti senang memojokkan pasangannya satu sama lain gitu ya. Ya, supaya terlihat kondisi salah satu di antara kamu itu bagus di hadapan keluarga besar, tapi dengan memojokkan salah satu yang lain. Saya nggak bisa berkata siapa yang memojokkan, bisa jadi kamu atau bisa jadi pasangan kamu. Oke, yang kedua ada The Hermit. Ya, beberapa di antara kamu yang mengambil kartu ini adalah sosok yang ini the bottom of the deck, kamu juga The Hermit ya. Ya, artinya ada keinginan untuk belajar menggali diri sendiri atau mengoreksi diri sendiri. Ya, ibarat kalau ada respon orang, misalnya respon orang terhadap kita itu C gitu ya. Kenapa C? Kenapa enggak B? Kenapa enggak A? Jadi alasannya itu dicari melalui diri sendiri. Ya. Oh ya, saya tadi bertindak dengan cara F, misalnya dengan cara F. Jadi respon dia jadi C. Aturannya A gitu ya. Seharusnya A tuh yang positif, tapi kenapa jadi C gitu ya. Nah, mungkin ada nih tindakan-tindakan kamu yang memicu kenapa pasangan kamu jadi berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai. Nah, di sini self correction itu sangat bagus ya. Artinya kamu menilai pasangan kamu atau kamu mencari nilai kebenaran itu atau menakar salah benarnya seseorang itu bukan karena kamu ngebelain diri kamu terus, enggak ya, tapi kamu melihat apa penyebabnya, semacam gitu ya. Kadang kan kita gini ya, kita tidak menyadari perbuatan kita, tapi kita selalu, ya namanya manusia akan selalu self defense kan, akan selalu membenarkan tindakan sendiri gitu. Tapi orang-orang yang dewasa, yang bijaksana pasti akan jujur, berani jujur terhadap diri sendiri, mengakui kesalahan sendiri gitu. Oh, di mana letak kesalahanku ya? Oh, di sini. Oh, makanya dia seperti itu terhadapku. Ternyata ini toh letak kesalahannya. Nah, kedepannya kan bisa diperbaiki gitu ya. Apalagi kalau sudah berumah tangga ya kan. Ini bukan perkara yang mudah. Kalau mengandalkan ego satu sama lain, rumah tangga yang dibangun itu bisa hancur. Ya, harus ada self correction. Bukan hanya dari salah satu pihak aja, dari diri kamu sendiri saja, bukan. Pasangan kamu juga harus seperti itu. Ya, oke, yang ketiga ada Temperance. Iya, butuh ketenangan ini ya untuk kamu yang mengambil kartu ini. Butuh ketenangan, butuh kesabaran. Ya, Temperance itu kalau di kartu deck yang lama ya, itu 2 pot ya, dimana air itu dituangkan dari satu pot ke pot yang satu lagi. Jadi kalau mau menuangkan air dari satu wadah ke wadah yang lain, itu membutuhkan kesabaran kan, kehati-hatian, atau posisi tubuh yang pas. Kita nggak boleh gemetaran ya, harus, artinya ada energi di sini yang dikerahkan ya. Kondisi tubuh yang sehat otomatis akan mempengaruhi pikiran yang sehat, emosi yang sehat ya. Juga dengan energi ini akan mampu membantu kamu ya memahami pasangan kamu. Ya, ibarat di dalam suatu hubungan itu harus ada kompromi ya. Harus bisa melihat dari segala sisi. Sebagaimana supaya perbedaan-perbedaan tadi bisa melebur ya. Bisa tidak membatasi lah ya. Tidak kontras antara kamu dengan pasangan. Ya, demikian untuk
Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia untuk Taurus ya. Goodbye.